Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Janang Bataraji. Saya berkuliah di kampus STIA Stistio Morobungo. NPM saya 18 100 69 63 20 10 18. Prodi S1 Administrasi Negara kelas A reguler 1. Baiklah, saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengasuh saya, yaitu Bapak Asrai Maros, Esos MSI, dalam mata kuliah yaitu kepemimpinan. Baiklah, pembahasan yang saya akan jelaskan yaitu mengenai kepemimpinan dan organisasi. Dalam kepemimpinan dan organisasi yang akan saya jelaskan ini terdapat 4 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa yang itu kepemimpinan dan organisasi. Yang kedua, apa pengertian dari organisasi. Yang ketiga, apa jenis-jenis dari organisasi. Yang keempat, organisasi kepemimpinan dalam suatu organisasi. Baiklah, saya akan masuk dalam pembahasan pada poin pertama, yaitu kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah pemimpin yang efektif. Jadi, kepemimpinan tidak akan berjalan apabila tidak ada wadah atau tempat seseorang untuk dapat mempengaruhi orang banyak agar mencapai suatu tujuan yang lebih efektif. Dari banyaknya video yang telah dibuat oleh teman-teman saya, ada dua pertanyaan yang sangat melekat dalam pikiran seseorang, yaitu pertanyaannya, sejak kapan Anda mengenal organisasi, dan sejak kapan pula Anda terlibat organisasi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dua pertanyaan itu. Dari kedua pertanyaan tersebut hanya satu jawabannya, yaitu sejak kapan Anda mengenal organisasi dan sejak kapan pula Anda terlibat organisasi. Jawabannya yaitu sangat simpel, yaitu sejak Anda dilahirkan. Kenapa demikian saya mengatakan sejak Anda dilahirkan? Karena sejak kita dilahirkan, kita sudah masuk dalam suatu organisasi, yaitu contohnya saja saat ibu kita dalam proses persalinan membutuhkan seseorang untuk membantu proses persalinan tersebut agar berjalan dengan lancar. Contohnya saja membutuhkan dokter, membutuhkan perawat, ataupun bidan. Bukan hanya itu saja, saat kita sudah wafat, kita juga membutuhkan seseorang agar dapat mengebumikan kita secara layak dan sebagainya. Mungkin itu penjelasan yang saya dapat sampaikan dari poin pertama mengenai kepemimpinan organisasi. Saya berharap semoga teman-teman sekalian paham dengan penjelasan saya pada poin pertama ini.
Baiklah, saya akan masuk pada poin kedua, yaitu mengenai definisi organisasi. Definisi organisasi sendiri adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai tempat atau wadah berkumpulnya orang banyak yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Bukan hanya itu, ada beberapa ahli juga yang mengatakan mengenai definisi organisasi, yaitu yang pertama adalah menurut Stoner, organisasi ialah suatu hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Bukan hanya Stoner saja, ada menurut James Demany yang mengatakan organisasi ialah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dari beberapa pengertian organisasi yang telah saya sampaikan tersebut, kesimpulan dari definisi organisasi itu sendiri adalah suatu perkumpulan, suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua atau orang lebih manusia untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin dari penjelasan saya bisa kalian pahami. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang ketiga. Kita akan memasuki pembahasan pada poin ketiga, yaitu jenis organisasi. Organisasi sendiri memiliki dua jenis, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi ini biasa memiliki struktur yang amat baik, teratur, dan rapi, sehingga kewajiban serta hak dari para anggotanya sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tulisan. Contoh dari organisasi formal ini sendiri antara lain organisasi yang terdapat di dalam pemerintahan pusat, daerah, atau desa dalam suatu negara. Selain itu, ada contoh lain, yaitu organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha dan sebagainya. Yang kedua, organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal, organisasi ini kadang-kadang tidak memiliki tujuan dan misi yang spesifik. Kenapa dikatakan tidak spesifik? Karena aturan-aturan pun tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contohnya saja, dalam organisasi formal ini adalah organisasi yang berkaitan dengan hobi atau sejenisnya dan sebagainya. Itulah penjelasan saya mengenai jenis-jenis organisasi. Semoga saudara-saudara dapat memahami dari penjelasan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai poin terakhir, yaitu mengenai kepemimpinan dan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja di arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan, menurut Davis tahun 1951. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi dan memberi contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Maksudnya di sini, seorang pemimpin harus mampu
memberi motivasi atau dapat mengambil hati seorang bawahan dengan memberikan contoh-contoh yang baik dan lebih efektif untuk menjalankan suatu organisasi supaya mencapai tujuan yang lebih efektif lagi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapat respek bawahan. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif bawahan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab atau jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Dari ketiga sikap kepemimpinan dalam organisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemimpin harus lebih cepat, tepat, dan harus tanggap dalam memberikan motivasi, semangat, dan harus sigap dalam menjalankan suatu tugas kepada bawahannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.